Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Senin, malam ke-26 Muharram 1442 Hijriah, 13 September 2020. Yang pertama, ngaji malam ke-17 kitab Safinatun Najjah. Yang kedua, tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Kang Yusuf, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah pondok kita pada pengajian kitab Safinatun Najjah pada malam hari ini, malam Senin, hari Ahad, tanggal 13 September, kita akan melanjutkan kembali mengaji kitab Safinatun Najjah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha, barriha wa bahriha, janubiha wa shimaliha, wa nakhussu khassatan tammatan ila hadrati سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة، خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon، وإلى حضرة مصنف هذا الكتاب الشيخ العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي، والشيخ الإمام العالم الفاضل أبي عبد المعطي محمد نووي الجاوي، ثم إلى حضرة شيخنا ومربي روحنا الحاج ميمون الزبير، إلى حضرة الحاج جنيد أناس والحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى، أصولهم وفروعهم وحواشهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة، وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayammumi. Asbabut tayammum faslun utawi iki iku fasal. Asbabut tayammumi utawi piro-piro sebabe tayammum. Faslun utawi iki iku fasal asbabut tayammumi utawi piro-piro sebabe tayammum. Iku salah satun ana telu. Setelah pasal sebelumnya membahas tentang larangan bagi orang yang tidak punya wudu, larangan bagi orang yang menyandang hadath besar, dan larangan perempuan yang sedang haid ataupun nifas. Maka pada pasal ini kita akan membahas tentang seputar tayammum. Asbabut tayammumi utawi piro-piro sebabe tayammum iku salah satun anatun. Sebab tayammum itu ada 3. Artinya perkara-perkara yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk bertayammum. Apa yang pertama? Faqdul ma'i. Faqdul ma'i suwiji ora anane banyu. Faqdul ma'i suwiji ora anane banyu. Ketiadaan air, kelangkaan air ataupun ketiadaan air. Ketiadaan air ataupun kelangkaan air baik fis safari au fil hadari, baik ketika sedang perjalanan ataupun tidak di rumah, tidak sedang melakukan perjalanan. Jadi misalkan ada orang dia tidak sedang dalam perjalanan lalu mau berwudu ternyata tidak ada air. Ataupun dia sedang perjalanan, ataupun dia sedang melakukan perjalanan, lalu di tengah perjalanan masuk waktu sholat, mau berwudu ternyata tidak ada air. Dalam kasus ataupun gambaran musafir itu sedikitnya ada 4 kemungkinan, ya. Ada 4 kemungkinan ataupun 4 keadaan. Yang pertama, ayyatayaqqana adamal ma'i haulahu. Keadaan yang pertama, yakin bahwa di sekitar dia tidak ada air. Yakin pokoknya di sekitar kita, tidak di sekitar orang tersebut tidak ada air. Nah, kalau memang dia yakin memang tidak ada air, yakin tidak ada air di sekitarnya, maka tidak harus kemudian mencari air. Tidak harus. Kemudian al-halatus tsaniyah yahuza wujudal ma'i haulahu tajwizan qariban aw ba'idan.
Yang kedua, ia bisa memperoleh air. Namun sifatnya ada kemungkinan. Kalau tadi yang pertama itu yakin tidak ada air di sekitarnya. Kalau yang kedua itu ada kemungkinan. Ada kemungkinan airnya ada. Kalau memang ada kemungkinan, maka ada kewajiban untuk berusaha mencari air, usahakan secara maksimal. Tentu usaha yang dilakukannya adalah usaha yang maksimal. Dia berjalan ke arah depan, ke arah belakang, maupun ke arah barat, ke arah timur, ke arah selatan, ke arah utara. Dia coba cari. Kalau memang di hatinya memiliki persangkaan bahwa ada air, namun ada kemungkinan jauh misalkan, tetap ada usaha untuk mencari. Kemudian yang ketiga, yakin ada air di sekitar dia. Kalau yang kedua, ada kemungkinan tapi jauh. Ada kemungkinan dekat, hanya sifatnya persangkaan. Kalau yang ketiga yakin ada air di sekelilingnya dia, di seputar dia. Maka tentu harus berusaha untuk mencari. Kalau misalkan jaraknya itu bisa ditempuh, maka dia tidak boleh tayamum, karena yakin ada air di sekitar dia. Misalkan kita di sini di desa kita, di tempat kita. Nah, tentu ini yang dalam kasus perjalanan, di tengah perjalanan, dia sampailah di suatu tempat, suatu desa, dan desa itu masyhur, gampangannya tidak keringan, ada air, yakin pasti ada air. Namun airnya harus ditempuh dalam jarak tempuh yang kalau menuju ke sana waktu sholat masih ada, maka dia harus mencari air tersebut, tidak boleh tayamum langsung. Kasus selanjutnya, yakin ada air, tapi untuk mencapainya maka bisa saja waktunya habis, waktu sholatnya habis. Waktu sholat karena misalkan jarak tempuhnya jauh, yang kalau menuju ke sana itu memakan waktu 1 jam, sementara dia sampai di situ jam 2. Bisa saja sampai sana sudah masuk waktu asar. Kalau dalam kasus seperti itu, dia boleh tayamum, sudah langsung tayamum, karena keyakinan ada air di tempat yang tidak memungkinkan untuk ditempuh, dijangkau. Kalaupun ditempuh ataupun dijangkau, maka bisa menghabiskan waktu sholat, maka boleh tayamum. Kemudian kasus yang keempat, kondisi yang keempat, ada air
Tapi untuk mencapainya harus ada usaha yang maksimal. Contohnya, misalkan ada air di satu sumur, hanya sumur itu yang memancarkan air, sumur itu yang ada airnya. Namun antri harus antri untuk mengambil air tadi. Kalau kita antri, pas giliran kita, waktu sholat sudah habis, maka boleh tayamum. Atau ada air, namun misalkan melewatinya harus melewati kerumunan binatang buas, atau di situ si sumber air itu dijaga oleh binatang buas. Nah, sekarang misalkan dijaga oleh security, memang tempat pemandian umum, namun dijaga oleh security, harus bayar dulu. Kalaupun bayar, mahal. Kalau tidak bayar, ya dikejar-kejar sama security itu, tidak boleh. Nah, maka dalam kasus seperti itu mesti yakin itu ada air dekat, tapi dijaga oleh binatang buas, dijaga oleh security yang galak, maka boleh dia tayamum. Atau ada air, namun harus beli dan harganya sudah di luar batas harga normal, maka kondisi-kondisi tersebut dikatakan dengan faqdul ma, kelangkaan air. Jadi gambarannya banyak, gambaran faqdul ma ataupun kelangkaan air. Kemudian wal ihtiyaj wal maradu lan sakit. Wal maradu lan sakit. Sebab diperbolehkan seseorang untuk bertayamum itu diantaranya yang kedua adalah sakit. Sakit yang seperti apa yang memperbolehkan seseorang untuk bertayamum itu? Sakit yang kalau dia berwudu pakai air, maka bisa mengancam nyawanya dia, atau bisa membuat anggota badannya lumpuh. Si penyakitnya ini penyakit yang benar-benar tidak boleh kena air. Kalau sekali kena air, anggota badan itu bisa saja lumpuh. Sakit seperti itu. Atau akhirnya kemanfaatan tangan menjadi hilang gara-gara kena air. Atau bisa memperlambat kesembuhan. Bisa memperlambat kesembuhan sakitnya. Jadi dia punya penyakit. Penyakit ini kalau kena air maka akan bertambah lama sembuhnya. Atau bisa saja bertambah banyak, bertambah parah penyakitnya. Atau seperti tadi, anggota badannya menjadi tidak berfungsi. Kondisi-kondisi seperti itulah, sakit yang seperti itulah yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk bertayamum. Atau sakit yang
Kalau kena air, maka misalkan di tangan ini ada koreng. Koreng ini kalau kena air, ini nanti kalaupun sembuh lama dan kalaupun sembuh nanti dia akan memiliki bekas luka yang akan permanen, tidak akan hilang. Ini bisa tayamum. Yang kedua adalah sakit yang dengan penyakitnya bisa memperlambat kesembuhan, bisa menambah penyakitnya, bisa mengancam nyawanya, ataupun bisa membuat bekas luka atau bekas deritanya itu ada aib ataupun cacat permanen. Wal ihtiyaju, yang ketiga, sebab diperbolehkan seseorang bertayamum, yang ketiga adalah wal ihtiyajulan dibutuhkan. Wal ihtiyajulan butuh ilaihi maring banyu. Wal ihtiyajulan butuh ilaihi maring banyu. Wal ihtiyajulan butuh ilaihi maring banyu. Li'atshi hayawanin dibutuhkan kadue hause binatang. Wal ihtiyajulan dibutuhkan butuh ilaihi maring banyu dibutuhkan kanggo li'atshi hayawanin kanggo hause hewan muhtaramin kang dimuliakan. Yang ketiga, ada air, namun air ini persediaannya sedikit pun dibutuhkan untuk konsumsi makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan. Manusia muslim mukmin itu manusia yang muhtaram atau hewan yang muhtaram, termasuk hewan yang dimuliakan. Dia dimuliakan, tidak boleh dibunuh dengan tanpa hak. Misalkan kita di suatu tempat masuk sholat, mau wudhu, ternyata persediaan airnya sedikit banget. Ditanya, ini mau wudhu kok sedikit banget, ada air boleh nggak? Oh enggak, ini air untuk minumnya hewan piaraan, untuk minumnya kambing, untuk minumnya ayam, untuk minumnya diri kita sendiri, untuk minumnya keluarga kita. Maka jika dalam kasus seperti itu, seseorang boleh bertayamum saja, tidak harus untuk berwudu. Tidak harus untuk berwudu. Jadi tiga hal inilah yang menjadi penyebab seseorang bertayamum. Pertama, kelangkaan air. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, ada air namun dibutuhkan karena ada hewan yang dimuliakan yang membutuhkan air. Ghairul muhtarami sittatun. Baik, rekan-rekan sekalian, itu mungkin pertemuan pada malam hari ini. Mohon maaf tidak lama, menyambung kemarin. Barangkali kita berdiskusi kembali. Untuk pertemuan kali ini materinya saya cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi, besok malam maksud saya. Kita lanjutkan besok malam untuk ghairul muhtarami sittatun tarikus sholati wazanil muhsan wal murtaddu wal kafirul harbiyu wal qalbul aqur wal khidr. Baik Mas Hari, mungkin itu untuk malam hari ini materinya. Menyambung kembali yang kemarin, pertanyaan barangkali silakan Mas Hari. Terima kasih. Terima kasih kepada jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Yang kemarin sebelumnya ada dua pertanyaan.
Pertanyaan pertama terkait dengan yang orang yang junub hadas besar, Baik. itu dilarang menyentuh mushaf Al-Quran, membawa mushaf Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Mohon dijelaskan lagi. Itu pertanyaan pertama. Satu dulu boleh? Baik. Ya, jadi bagi orang yang punya hadas besar, ya haram. Artinya haram itu tentu kalau melakukan tentu berdosa. Nah, larangannya apa? Larangannya adalah menyentuh. Jadi, menyentuh Al-Quran. Al-Quran di sini bukan hanya pengertian kita yang kita pahami sementara mushaf Al-Quran yang dibawa-bawa itu bukan hanya itu saja. Bahkan setiap tulisan, entah itu tulisan di kayu kah, tulisan di kertas kah, tulisan secara fisik ini, bukan digital, ya, tulisan secara fisik. Pada saat menulisnya, diniatkan untuk menulis Al-Quran, bukan diniatkan untuk belajar ataupun diniatkan untuk berzikir, tapi memang niat menulisnya untuk Al-Quran. Maka menyentuh media yang ditulisi Al-Quran dengan niatan tadi termasuk juga. Lalu kemudian di samping menyentuh, membawa Quran dengan pengertian tadi mushaf Al-Quran. Menyentuhnya saja tidak boleh, apalagi membawa. Namun misalkan dalam kondisi darurat, kita ada orang misalkan punya hadas besar, tiba-tiba ada Quran jatuh ke bawah. Nah, satu sisi kita harus menghormati Al-Quran, maka caranya kita bisa memakai buku, ya. Nanti kita niatkan sendiri, kita sambil kalaupun sambil menyentuh, niatnya itu membawa buku, bukan membawa mushaf. Seperti itu. Lalu membaca Al-Quran juga dilarang. Larangan membaca Al-Quran manakala niatnya niat membaca Quran. Tapi kalau niatnya membaca dzikiran, niatnya berzikir, meskipun isi dzikirannya adalah kita membaca Al-Quran, tapi niatnya berzikir, membaca dzikiran, maka itu diperbolehkan, asalkan tidak menyentuh dan tidak membaca. Nah, ini pula yang kemudian dijadikan sebagai pegangan terutama para hafizatul Quran, perempuan-perempuan penghafal Al-Quran, untuk melestarikan hafalannya dia. Karena perempuan ada saatnya dia misalkan menstruasi setengah bulan. Kalau dilarang mutlak, nanti bagaimana dia menjaga hafalannya? Nah, caranya adalah dia ketika mereview hafalannya dengan membaca ayat suci Al-Quran itu niatannya berzikir, bukan niat membaca Al-Quran. Seperti itu Mas Andi. Ini yang kedua. Ini saya sedang junub. Ada orang yang sangat panik, minta dibacakan ayat kursi ke saya. Apakah boleh saya mengiyakan dengan niatan bacaan aurat karena dia panik dan sangat membutuhkan? Tadi sabarlah.
kalaupun kita terpaksa banget harus membaca, ya membacanya niatkan berzikir dan niat membaca Al-Quran, maka boleh. Gitu Mas Arif, sama jawaban. Oh iya, dua ada sih yang kemarin di kampung. Baik, mangga Mas Arif. Oke. Mohon maaf Mas Arif, tidak bisa lama ini. Oh iya, sudah saya ditutup, nanti bisa dilanjutkan lagi. Iya, dengan pertanyaan di kampung mungkin Mas Arif. Baik, terima kasih sebelumnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.